Suka dipengaruhi? Iya nah. Telinganya? Lalu dia loncat ke hadap. Jembatan Cirahong yang merupakan tempat yang cukup terkenal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, namun kini ditutup untuk kendaraan mulai tanggal 1 November tahun 2022. Jembatan Cirahong sangatlah vital peranannya karena menjadi penghubung antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Jembatan Cirahong menyajikan pemandangan menawan yang eksotis dan unik. Jembatan ini kerap menarik perhatian karena menjadi satu-satunya jembatan yang unik di Ciamis. Jembatan Cirahong disebut multifungsi karena dapat digunakan berbagai kendaraan sekaligus. Di atas jembatan dapat digunakan untuk jalur kereta api, sedangkan bagian bawah dapat digunakan untuk lalu lintas kendaraan roda 2, roda 4, dan pejalan kaki. Meskipun demikian, saat ini bagian bawah jembatan sudah tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 karena faktor usia. Pasalnya, jembatan ini belum pernah sekalipun direnovasi sejak dibangun pada 1893. Di tengah keindahan Cirahong yang megah, indah, dan unik, jembatan Cirahong juga terkenal dengan berbagai cerita dan rumor seram. Berbagai hal di luar nalar disebut-sebut sering terjadi di jembatan ini, terutama bagi pengendara yang melintas di malam hari. Jembatan Cirahong sempat dirumorkan sebagai tempat pembuangan mayat, percobaan bunuh diri, penampakan bayangan mobil, suara tangisan, dan lainnya. Hal tersebut bahkan sempat menjadi sensasi dan daya tarik sebagai lokasi syuting bagi sejumlah stasiun televisi swasta nasional. Orang hamba Tuhan yang sedang mendalam. Bahkan, di suatu waktu, pernah ada salah satu stasiun TV mengadakan live syuting di Cirahong ini. Mereka penasaran akan mitos yang ada di jembatan Cirahong ini, dan benar saja, tidak menunggu lama, ada beberapa kontestan yang kesurupan. Makhluk gaib itu merasa terganggu akan kedatangan tamu yang meliput untuk salah satu acara di stasiun TV swasta. Salah satu cerita yang paling terkenal dan menurut penuturan warga setempat, khususnya bagian wilayah Ciamis adalah tentang tumbal yang diberikan demi kelancaran pembangunan jembatan ini. Telinganya? Lalu dia loncat ke hadap. Sejak kapan ini? Menurut cerita dulu, untuk membangun jembatan Cirahong tersebut, pemerintah kolonial Belanda meminta bantuan pada Sukasna. Sukasna lalu berkomunikasi dengan Arkian. Setelah itu, Sukasna mengetahui bahwa lokasi pembangunan jembatan itu dihuni oleh sepasang siluman ular, yaitu Nyai Odah dan Aki Boheyang. Kedua siluman tersebut mengaku kediamannya terganggu oleh pembangunan jembatan tersebut. Apalagi, pembangunan itu dilakukan tanpa seizin mereka. Akhirnya, Sukasna dan kedua siluman itu membuat sebuah kesepakatan, yaitu tumbal sepasang pengantin untuk diangkat sebagai anak mereka. Jika dikabulkan, Nyai Odah dan Aki Boheyang berjanji akan menjaga jembatan Cirahong agar tetap dapat berdiri hingga ratusan tahun. Setelah pihak Belanda mengetahui hal tersebut, rencana jahat pun disusun oleh pemerintah kolonial.
Mereka berencana menculik buruh pekerja jembatan Cirahong yang hendak melaksanakan pernikahan. Setelah melangsungkan akad nikah, pengantin baru itu diundang pemimpin proyek dengan alibi menyerahkan hadiah pernikahan. Alih-alih menerima hadiah, mereka justru diikat dan dimasukkan ke dalam lubang pondasi jembatan. Setelah dijebloskan, adonan semen, batu, dan pasir pun ditumpahkan ke atas mereka yang masih dalam kondisi hidup. Konon katanya, arwah pasangan pengantin itu masih terperangkap di alam astral hingga saat ini karena tidak terima pada perlakuan pemerintah kolonial yang menimpa mereka. Kejadian-kejadian bunuh diri atau penampakan dan gangguan kepada pengendara jembatan Cirahong itu ada kaitannya dengan pembangunan jembatan yang meminta tumbal jembatan tersebut, walauhu alam. Intinya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, harus selalu yakin dan percaya kepada yang menciptakan kita. Pertebalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.